Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan implikasi keempat pilar pendidikan dalam proses pembelajaran sains di sekolah. Seperti yang kita tahu, sains adalah ilmu eksakta, yaitu ilmu pasti dan hasil yang akurat. Penerapan pilar pendidikan dalam proses pembelajaran sains di sekolah sangat bermanfaat terhadap kemampuan inquiry peserta didik. Kemampuan inquiry yang dimaksud adalah kemampuan peserta didik dalam memperoleh informasi melalui observasi salah satu eksperimen dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, adapun contoh dari pengaplikasian keempat pilar tersebut yang diantaranya terdapat learning to know, learning to do, learning to live together, dan yang terakhir learning to be, yang dapat kita lihat dalam kegiatan praktikum sains di sekolah. Nah, yang pertama adalah learning to know. Sebagai contoh, menumbuhkan keterampilan berpikir siswa dalam menilai sumber dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua adalah learning to do, yang menjadikan siswa dapat mengembangkan keterampilan dan melakukan eksperimen serta menyelesaikan masalah melalui eksperimen tersebut. Nah, yang ketiga adalah learning to live together, yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan berpikiran terbuka, menerima saran dan kritik, dan juga dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir adalah contoh dari learning to be, yang dapat mengajarkan siswa untuk kritis dalam mengambil kesimpulan yang tepat, cermat, dan hati-hati. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika pilar learning to know tidak ditanamkan atau teraplikasikan dalam kehidupan setiap individu. Nah, learning to know adalah pilar paling utama dalam pilar pendidikan dan merupakan salah satu makna dari pendidikan itu sendiri. Sejak lahir, pembelajaran yang pertama diberikan adalah learning to know. Learning to know merupakan sebuah proses yang tidak akan berakhir, sehingga diketahui bahwa learning to know harus diterapkan oleh semua orang. Apabila learning to know tidak diterapkan, maka seseorang atau sebuah kelompok akan tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan. Seseorang akan memiliki pengetahuan yang sempit, kemampuan berpikir yang rendah, dan memiliki sikap serta kepribadian yang buruk. Seseorang juga tidak akan bisa memahami apa arti pendidikan dan kehidupan yang sebenarnya, apa yang menjadi tujuan hidup, dan bagaimana cara agar tetap hidup. Kemampuan berpikir mereka yang rendah membuat mereka akan bertindak tidak benar dalam kehidupan sehari-hari, serta akan mudah terjerumus ke dalam hal yang buruk dan juga sebuah konflik atau permasalahan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa indikator yang dapat dilihat ketika pilar pendidikan learning to know telah tercapai. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, learning to know merupakan model pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan teknik bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Indikator yang dapat kita lihat ketika learning to know telah tercapai, yang pertama, ketika peserta didik mampu memahami, menguasai, dan mendapatkan banyak pengetahuan. Kedua, peserta didik telah memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi. Ketiga, ketika peserta didik memahami bagaimana dan kenapa mereka harus mempelajari bagaimana mereka belajar, atau learning how to learn. Nah, pilar ini juga dikatakan telah tercapai apabila mereka telah memiliki semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi, dan telah memahami tentang long life education atau pendidikan sepanjang hayat, yang berarti pendidikan berlangsung selama manusia hidup, baik di dalam atau di luar sekolah, dan tanpa mengenal batasan umur.